cinta adalah sesuatu yang sangat penting dalam hidup manusia. Dan cinta akan terus tumbuh dan terjaga. Bahkan hanya diketahui dia ada kalau diungkapkan. Ya. Mengapa judul ini? Karena kami sadar cinta harus diungkapkan. Ini adalah ajaran Islam yang kadang-kadang kita sudah lupakan. Kita bapak-bapak, ibu-ibu sering mengatakan cinta. Ya. Kalau ditanya cinta pada istri, pada anak, katanya cinta. Walaupun pertanyaan itu sudah menunjukkan ada keraguan. Mengapa? Salah satunya karena kita kurang ungkapan cinta tersebut. Ya. Ungkapan cinta dalam Islam seperti yang diajarkan Nabi SAW adalah kalau kita mencintai sesuatu tulus, apalagi karena Allah SWT, diungkapkan cinta itu. Pernah seseorang datang kepada Rasulullah SAW menyampaikan, ya Rasulullah, saya mencintai fulan, ya, karena Allah SWT. Nabi SAW mengatakan, apakah engkau telah pernah menyampaikannya? Kata orang itu, belum pernah ya Rasulullah. Segera susul orang itu dan sampaikan, aku cinta padamu karena Allah SWT. Artinya cinta yang tulus karena iman orang itu, karena kebaikan orang itu, karena hal-hal yang positif dari orang itu. Mari diungkapkan. Apalagi kepada mereka yang memang wajib atau sangat dianjurkan untuk kita mencintainya. Orang tua kita harus selalu diungkapkan cinta kepada mereka. Anak-anak kita juga demikian. Dan mohon maaf sedikit ini Pak Wali Kota, saya tidak bermaksud ceramah Pak. Ya, tapi kalau berbagi faedah boleh barangkali Pak Wali. Ya, saya sering mengingatkan kepada para bapak-bapak, jangan sampai karena kesalahan kita kurang mengungkapkan cinta, anak-anak perempuan kita jadi korban orang-orang iseng. Ya, anak wanita kita kalau tidak pernah mendengarkan kata-kata cinta dari ayahnya, terutama ayahnya ini, ya, itu akan mudah dipermainkan oleh laki-laki iseng. Ya, karena itu mari biasakan untuk selalu mengatakan pada anak-anak kita semuanya, apalagi anak perempuan, aku cinta kamu, aku sayang kamu. Anak bapak, anak ayah semakin cantik, semakin manis. Agar jangan nanti orang-orang yang punya niat jahat atau iseng yang lebih dahulu menyatakan ini dan dia akhirnya, kata orang Jakarta, klepek-klepek. Iya. Kalau di sini mungkin lebih tepat bilang kepak nih. Iya. Melayang-layang, kepak. Ya. Padahal orang itu atau laki-laki itu mungkin punya niat yang jahat. Bukan pada anak saja Pak, tetapi pada istri-istri kita juga. Ya, bapak-bapak ini mohon maaf kalau di Makassar, insya Allah tidak ada itu ya. Semua bagus ungkapannya. Ya. Tapi di tempat lain banyak suami mungkin sepekan, sebulan tidak pernah lagi mengungkapkan cinta pada istrinya. Dan kalau ditanya, dia bilang, ya saya kan tetap cinta, tapi tidak pernah ungkapan. Ini adalah hal yang tentu saja kurang, sebab cinta harus selalu dipelihara dengan ungkapan. Ada satu kisah, satu cerita nih, seorang menteri ya didatangi seorang tokoh. Ini bukan di Indonesia Pak, bukan di Indonesia. Ya. Sementara bercakap-cakap, tiba-tiba handphone sang menteri berbunyi. Ya. Berdering, terus sang menteri mengangkat. Apa kabar sayang? Ya. Gimana kamu hari ini? Ya, saya kok tambah rindu sama kamu. Ya. Jangan lupa ya, makan malam kita. Ya, diatur seromantis mungkin. Ya, seperti yang biasa kita buat. Tokoh yang jadi tamu tadi ini mulai ragu dalam dirinya. Ini Pak Menteri bicara sama siapa ini? Ya, sebab biasanya katanya di negeri mereka kalau ada yang mesra-mesra ini, ya orang sudah setengah bayar, biasanya itu istri muda atau selingkuhan. Ya, ya biasanya begitu. Ya. Akhirnya sang tokoh ini penasaran, tidak tahan lagi, dia tanya, Pak Menteri, tadi bicara dengan siapa? Tuh. Kok tanya? Iya, kenapa mesra sekali? Dengan istri saya. Dia bilang, masa Pak Menteri? Ya. Karena dalam pikiran dia tidak ada yang bicara mesra begitu dengan istrinya, ya, kecuali pengantin baru. Ini Pak Menteri kan udah separuh baya ini. Ya. Ini jangan-jangan
si istri simpanan ini Pak Menteri atau selingkuhan. Dia bilang, "A'udzubillah, itu istri saya." Kata orang ini tadi, apakah hari ini ada acara istimewa atau ada peringatan istimewa sehingga demikian mesra? Tidak, kata sang menteri. Saya itu tidak bicara dengan istri saya kecuali dengan cara seperti itu. Ya. Oh, begitu Pak Menteri. Dalam hatinya, wah kalau begitu saya salah selama ini. Maka begitu keluar dari ruangan Pak Menteri, cepat-cepat diambil handphonenya. Ya, dia telepon istrinya. Apa kabar sayang? Ya. Terus istrinya angkat. Oh, salah sambung. Ya. Ya. Karena istrinya sudah tidak pernah mendengar itu. Dia ingat hanya waktu baru-baru menikah saja. Ya. Nah, ini juga yang kita alami dalam kehidupan kita. Banyak masalah rumah tangga, banyak problema keluarga, dan yang keropos, yang hancur, yang akan menghancurkan juga negeri dan masyarakat kita, gara-gara komunikasi dan ungkapan cinta yang sudah hilang. Termasuk pada negeri ini. Kami ingin Wahda Islamiyah kembali mengajak masyarakat, mari tunjukkan cinta pada negeri kita dan ungkapkan cinta itu. Bukankah Nabi SAW telah memberikan qudwah? Rasulullah SAW ketika ingin hijrah, ketika keluar dari kota Mekah, beliau kembali memandang Mekah. Ya, maaf ya baki, alangkah baiknya engkau, alangkah aku menyukaimu, wahai Mekah. Andaikan pendudukmu tidak mengusir aku, pasti aku tidak akan meninggalkanmu. Bahkan Nabi SAW dalam banyak riwayat setiap pergi bepergian ingin cepat-cepat pulang ke Medina ketika beliau telah tinggal di Medina. Lalu memberikan ungkapan-ungkapan cinta pada Medina. Bahkan pada sebuah gunung pun, ya, Nabi SAW ungkapkan itu dalam hadis yang sahih. Hadza Jabal Uhud yuhibbuna wa nuhibbuhu. Atau kama qala Rasulullah. Ini gunung Uhud, ya, gunung Uhud. Kita mencintainya dan dia mencintai kita. Kalau kepada benda mati saja perlu diungkapkan, bagaimana pada makhluk hidup? Banyak anak kita, kemudian keluarga kita, handai tolan kita, karena kita tidak lagi berkomunikasi, tidak menunjukkan rasa sayang, tidak mengungkapkan kasih sayang itu. Termasuk istri kita di rumah yang mungkin selama ini sudah keadaannya seperti istri yang salah sambung tadi itu.